Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Halo pemirsa semuanya, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga seluruh pemirsa yang menyaksikan talk show hari ini dalam keadaan sehat-sehat walafiat ya. Ya, di acara talk show hari ini bersama saya Ibu Kusbandiasih, selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang hebat dan juga bintang tamu spesial dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan juga HPSN yang jatuh pada tanggal 21 Februari 2021. Ya, langsung saja kita perkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ustadz Mahfud. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, beliau adalah salah satu Ustadz yang mengajar Madin di SMP Mida. Dan selanjutnya di sebelah Ustadz Mahfud ada Kak Arjun. Assalamualaikum Kak Arjun. Ya, how are you today, Mister? Okay, good. Ya, beliau adalah selain seorang guru bahasa Inggris, beliau merupakan praktisi yang sangat peduli dengan lingkungan. Nah, di sebelah sana ada murid-murid hebat SMP Mida. Ada Salwa Afadinasta, ya, dan Anggun Neiza Febrianti. Assalamualaikum anak-anak. Ya, kabarnya bagaimana ini? Iya, alhamdulillah. Oke. Ya, untuk mengawali perbincangan kita hari ini, saya ingin menuju ke Ustadz Mahfud terlebih dahulu. Ustadz, kita saat ini kan sedang memperingati peristiwa penting, yaitu Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Iya, tentu banyak hal yang bisa kita dapatkan dari peristiwa ini, Ustadz. Baik dari sisi spiritual maupun sisi sosial. Menurut Ustadz Mahfud, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa ini, Ustadz? Monggo. Terima kasih. Pertama saya akan menjelaskan dulu tentang peristiwa Isra Mi'raj dari awal sampai akhir secara ringkas. Yang pertama, Rasulullah itu diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa itu terjadi di tahun Masehi, tahun 620. Ada yang mengatakan tahun 621 dari tahun ke-10 kenabian. Ada yang mengatakan tahun 5 kenabian, ada juga yang mengatakan tahun 2 kenabian. Jadi pendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj waktunya ini ulama berbeda pendapat. Bahkan ada yang lebih ekstrim. Ada yang mengatakan Syekh Al-Harabi, beliau mengatakan Isra Mi'raj itu terjadi bukan di bulan Rajab, tapi tanggal 27 Jumadil Akhir. Nah, dari beberapa pendapat yang banyak tersebut, yang masyhur, yang diambil oleh para ulama adalah tanggal 27 Rajab. Peristiwa itu diawali oleh Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran. Setelah itu dibersihkan, kemudian dikembalikan lagi. Isra berawal dari Masjidil Haram, kemudian meluncur ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa beliau meluncur bersama malaikat Jibril menaiki buraq menuju Sidratil Muntaha. Dari situlah Rasulullah mendapatkan wahyu sholat. Dan sebelumnya diawali ketika naik kepada langit, di langit pertama beliau bertemu Nabi Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Ibrahim. Dan yang terakhir di langit ketujuh bertemu Nabi Musa. Kemudian Rasulullah, singkat cerita, Rasulullah mendapatkan perintah sholat 50 waktu. Kemudian Rasulullah musyawarah dengan Nabi Musa, bagaimana ini agar umat saya nggak terlalu berat, karena perintahnya 50 waktu. Yes. Ya. Akhirnya Nabi Musa usul,
ya jangan 50, coba minta keringanan. Dan singkat cerita, Nabi Muhammad SAW terus lobby dengan Allah Subhanahu wa taala atas usulan Nabi Musa, dan puncaknya sholat yang mestinya 50 waktu tinggal 5 waktu. Itu peristiwa Isra Mi'raj secara ringkas seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Mahfud atas penjelasannya. Ya, nah kalau menurut Kak Arjun sendiri, nilai-nilai apa ini Kak yang bisa didapatkan dari peristiwa Isra Mi'raj? Ya, terima kasih, dan sebelumnya saya ucapkan salam 3R ya. Jadi salam 3R di sini ada reduce, reuse, dan juga recycle. Untuk nilai-nilai yang kita bisa ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj, tadi juga disampaikan oleh Ustadz Ali Mahfud bahwasanya peristiwa itu tentunya diawali dengan sebuah kebersihan terlebih dahulu. Ya, dan betul. Tentunya di dalam HPSN pada tahun 2021 ini tentunya kita bersama-sama sebelum kita melakukan sesuatu, alangkah indahnya kalau lingkungan yang ada di sekitar kita itu bersih terlebih dahulu. Dan tentunya seperti pengalaman saya, ternyata kebersihan itu bisa bagus itu dimulai dari rumah untuk membuang sampah. Kalau dulu ada slogan buanglah sampah pada tempatnya. Tapi sekarang sudah beda lagi. Oh, beda. Gimana, sekarang buanglah sampah menurut jenisnya. Oh, ya, jadi kita bisa memilah-milah antara sampah organik dan juga anorganik, seperti itu. Maka dari itu slogan buanglah sampah pada tempatnya itu tahun-tahun yang dulu waktu saya masih kecil ya. Sekarang buanglah sampah pada menurut jenisnya. Mudah-mudahan nanti dengan ini Nabi Muhammad juga pernah bersabda an-nadhafatu minal iman. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Mari kita kampanyekan untuk sampah, hilangkan budaya nyampah. Jadi budaya-budaya nyampah ini kalau menurut saya sangat ironis sekali ya, sangat ironis sekali karena di Kabupaten Blitar sendiri saat ini ada 50% itu sampah itu dari hasil bekas-bekas makanan ataupun kemasan-kemasan makanan. Itu 50% dan sangat terurainya kapan? Lah ini yang jadi persoalan, terurainya sampah itu juga sangat lama sekali ya. Kurang lebih sekitar 50 sampai 100 tahun. Nah, untuk Isra Mi'raj ini dengan momen peringatan Isra Mi'raj dan juga HPSN untuk para pelajar, ayo bareng-bareng kita hilangkan budaya nyampah, kita bersihkan mulai dari rumah. Jadi tidak usah kemana-mana memikirkan Blitar seperti apa, Indonesia seperti apa. Ini dimulai dari rumah. Seperti sholat, kita belajar di rumah. Untuk ketika sudah terbiasa, dimulai dari dini, insya Allah akan lebih mudah. Sholat juga seperti itu. Kalau kita mulai dari dini, budaya buang sampah menurut jenisnya juga dimulai dari dini, insya Allah nanti kesadaran para pelajar dan juga masyarakat akan semakin baik terkait sampah itu sendiri. Terima kasih. Iya, terima kasih sekali Kak Arjun. Nah, penjelasannya sangat luar biasa ya. Semoga peristiwa Isra Mi'raj dan peringatan HPSN ini dapat menjadi motivasi tersendiri untuk semua pelajar. Nah, sekarang saya ingin beralih ke anak-anak hebat SMP Mida. Selain kita memperingati Isra Mi'raj, nah kemarin kita sudah mengikuti serangkaian acara terkait peringatan Hari Peduli Sampah Nasional di SMP Mida. Nah, bisa diceritakan apa saja sih yang kalian lakukan dalam memperingati HPSN tahun ini? Peringatan HPSN tahun ini kita dari SMP Mida Godeso memperingatinya dengan cara yang berbeda, mengingat kondisi pandemi yang saat ini. Namun hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk terus berkreasi. Nah, kemarin kita membuat hastakarya dari barang-barang bekas. Hal itu bertujuan untuk memahami cara mengolah barang-barang bekas menjadi barang yang lebih berharga dan memiliki daya jual yang lebih tinggi. Nah, keren sekali ya. Ternyata anak-anak SMP Mida ini, anak-anak muda milenial memang peduli dengan lingkungan. Nah, ada satu lagi, ini Salwa. Kalau Salwa, apa saja ini yang dilakukan di momen HPSN? Dalam momen HPSN ini, kami bersama teman-teman SMP Mida melakukan pemilahan sampah dan melakukan
melakukan pembiasaan yang baik untuk mengolah sampah ya. agar menjadi barang yang lebih berharga. Ya, nah tadi seperti yang disampaikan Kak Arjun ya, memilah sampah. Nah selain itu sampah juga bisa dimanfaatkan untuk menjadi benda-benda yang berguna, yang bermanfaat, begitu ya, recycle ya. Oke, nah dari tadi saya nih yang bertanya. Nah sekarang Bu Dias mau memberikan kesempatan untuk Salwa dan Anggun, mungkin ada pertanyaan yang disampaikan kepada Kak Arjun ataupun Ustadz Mahfud, silakan. Ya, Anggun. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Kak Arjun sang inspirator. Nah gini Kak, kita sebagai anak-anak muda kan sering sekali menemui berbagai macam hal. Nah kira-kira hal-hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperingati momen HPSN tahun ini? Ya, silakan Kak Arjun untuk menjawab. Ya, terima kasih. Luar biasa ya pertanyaannya dan juga menarik sekali. Ini kalau kita ngomong-ngomong masalah sampah, ini menarik sekali karena dari dulu sampah ini ketika kita bicarakan ini nggak akan selesai juga. Nggak ya. ada habisnya. Ini nggak akan habisnya, nggak ada habisnya. Dan ini adalah ada Anggun ya. Nah ini adalah siswi yang luar biasa karena peduliannya terhadap sampah. Sangat suka sekali ini Kak Arjun ya. Terima kasih pertanyaannya terkait momen ini di dalam peringatan Isra Mi'raj juga dan juga HPSN. Menurut Kak Arjun, jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita sendiri, kesadaran dari diri kita sendiri. Dan perlu diketahui untuk di Anggun juga, Mbak Anggun maksud saya, untuk pemilahan sampah ya, untuk pemilahan sampah itu sudah merupakan hal yang luar biasa ya, luar biasa. Dan juga saya mengapresiasi terkait dengan agenda dari SMP Mida yang sudah membuat hastakarya dari barang-barang bekas ya, untuk nilai-nilai yang bisa kita ambil tentunya kebersihan itu adalah hal yang pokok ya, hal yang utama yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri. Mungkin Mbak Anggun bisa melihat ya di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah bahwa banyak sekali yang belum sadar akan sampah itu sendiri, buang sampah sembarangan gitu kan. Nah Kak Arjun mau bercerita sedikit boleh ya? Iya boleh Kak Arjun. Di rumah Kak Arjun ini punya pengalaman terkait pembuangan sampah dan juga pemilahan sampah ya. Di rumah itu ada TPQ anak kecil-kecil itu ya, sulit sekali untuk membiasakan untuk membuang sampah. Setelah Kak Arjun amati, ternyata itu bukan karakter dari anak-anak itu sendiri, tapi lingkunganlah yang membuat ataupun yang mempengaruhi anak untuk membuang sampah pada tempatnya ataupun menurut jenis sampahnya. Jadi kalau sampahnya untuk lingkungannya bersih, insya Allah orang-orang yang berada di situ insya Allah juga akan membuang ataupun mengikuti membuang sampah. Jadi seperti halnya sholat yang disampaikan Ustadz Ali tadi ya, Ustadz Ali Mahfud. Jadi kita harus mengajak-ajak ya, sebagai generasi muda kita harus mengajak-ajak dakwah ya, kita dakwah. Jangan sampai bosan-bosan untuk mengajak teman-teman sekitarnya, teman sampingnya, kerabatnya untuk kita peduli akan sampah. Sama juga seperti sholat, ayo kita ajak untuk berjamaah. Seperti itu mungkin ya Mbak Anggun. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Arjun. Bagaimana Anggun? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ya? Oke. Nah selanjutnya untuk Salwa, mungkin ada pertanyaan ke Ustadz Mahfud atau Kak Arjun, silakan. Baik, ya Ustadz, saya mau nanya, sebagai anak muda, bagaimana caranya agar kita bisa memahami peristiwa penting Isra Mi'raj ini? Terima kasih. Di peristiwa Isra Mi'raj tersebut, kita bisa menganalisa dari perjalanan sebuah peristiwa. Pada peristiwa Isra Mi'raj pertama tadi apa? Rasulullah dibersihkan hatinya. Artinya segala niat baik, segala cita-cita harus kita mulai dengan hati yang bersih. Kemudian Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu sifatnya begini. Artinya apa? Orang mengejar cita-cita itu nggak ada yang langsung sukses. Pasti harus mengalami sebuah perjalanan
naik turun, mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Dan nanti ujungnya dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha ke atas. Jadi kesuksesan harus dimulai dari kerja keras, banting tulang, mengalami kesengsaraan dan sebagainya. Nanti pada puncaknya akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil hikmah, Rasulullah ketika Isra Mi'raj beliau menemui para nabi-nabi sebelumnya. Beliau hormat kepada para nabi yang pernah diutus sebelum Rasulullah Muhammad SAW. Artinya apa? Sebagai generasi muda harus tetap menghormati generasi yang sepuh, generasi yang tua. Karena kita bisa seperti ini karena jasa beliau-beliau. Kemudian yang ketiga yang bisa kita ambil hikmah, Rasulullah itu seorang nabi yang maksum, pasti tidak pernah salah. Tapi beliau tetap mau bermusyawarah dengan Nabi Musa dalam menentukan berapa jumlah sholat yang akan diterima nanti. Jadi pemuda harus mau banting tulang, mau bekerja keras untuk menggapai cita-cita. Seorang pemuda harus mau menghormati generasi tua karena kita bisa seperti ini karena jasa-jasa dari beliau. Mungkin itu yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih Ustadz Mahfud. Sekali lagi terima kasih juga untuk Kak Arjun atas ilmunya hari ini. Semoga isi perbincangan kita hari ini bermanfaat dan bisa memotivasi kita untuk meneladani sunnah Rasul dan juga membuat kita semakin berkreasi dan terus mengukir prestasi, begitu ya. Nah, tidak terasa kita hampir di penghujung acara perbincangan kita hari ini. Tapi sebelumnya ada pengumuman yang penting terkait juara atau pemenang lomba kreasi barang bekas yang sudah dilaksanakan oleh SMP Mida. Nah, untuk pengumuman ini akan disampaikan oleh Pak Tejo. Beliau adalah guru olahraga di SMP Mida. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Silakan Pak Tejo. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan juara lomba kreasi berbahan barang bekas dalam rangka memperingati Isra Mi'raj 1442 Hijriah dan Hari Peduli Sampah Nasional 2021 dengan dua aspek penilaian, 70% dari hasil produk dan 30% dari video. Langsung saja, juara kreasi produk dari barang bekas juara 7 dengan total 363,5 diraih oleh Muhammad Hanif Faizul Hakiki Latif, kelas 9B. Juara ke-6 dengan total nilai 363,5 diraih oleh Ahmad Sohibi Mazaya, kelas 9A. Juara ke-5 dengan total 368,5 diraih oleh Karisa Aris Susanti, kelas 9B. Juara keempat dengan total 370,4 diraih oleh Dava Adi Putra, kelas 8B. Juara ketiga dengan total nilai 370,7 diraih oleh Safrizal Fadila, kelas 7. Dan juara kedua dengan total nilai 372,5 diraih oleh Hanifa Salma Ibrahima, kelas 8B.
Dan yang terakhir, juara 1 dengan total nilai 395 diraih oleh Muhammad Robi Lazuardi, kelas 9A. Baik, selamat anak-anak atas raihannya dari lomba tersebut. Tetap semangat dan selalu kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sekali lagi untuk seluruh juara atau pemenang lomba kreasi barang bekas yang diadakan oleh SMB Mida. Nah, untuk yang belum menang, jangan pernah patah semangat, ya. Jadikan acara ini sebagai motivasi kalian untuk terus berprestasi dan berkreasi, begitu ya, anak-anak. Nah, baiklah pemirsa, sampai di sini talk show kita hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk para narasumber dan juga bintang tamu kita, anak-anak SMB Mida. Pemirsa, saya ingatkan kembali untuk selalu memakai masker, ya, dan juga jaga jarak dan rajin untuk cuci tangan. Ya, sampai jumpa di talk show kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.